Bab 460. Matahari. Di bawah sinar bulan, Mileye berkultivasi sendiri. Baru setelah dia mulai mengolah jiwanya, Mileye menemukan kekuatan Jiwani yang sebenarnya. Jiwani terlalu kuat untuk membunuh jiwa. Apalagi dengan satu pedang penentu jiwa miliknya, bisa dikatakan bahwa dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh alam keberuntungan dalam hitungan detik. Tentu saja, dia tidak akan meremehkan siapapun. Semakin banyak Mileye berlatih, semakin bersemangat dia, karena dia menemukan bahwa ada banyak hal ajaib tentang pemisahan dan penyatuan jiwa dan tubuh. Misalnya, ketika dia mencabut pedangnya, jiwanya tiba-tiba meninggalkan tubuh. Tangan yang berasal dari tubuh bisa langsung digantikan oleh jiwa. Dalam hal ini, lawan bisa lengah. Tentu ada juga masalah, yaitu setelah jiwa meninggalkan tubuh, harus waspada karena tubuh bisa saja dihancurkan oleh orang lain. Karena itu, dia harus lebih cepat dan melawan hingga lawan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Cepat. Ini adalah poin intinya. Sama seperti itu, hari demi hari. Setelah setengah bulan, semakin banyak master datang ke kota pengubur langit, semuanya dari Star Territory Weiyang. Selain itu, satu orang juga datang. Itu Sermina Dugu. Di pegunungan, ketika dia melihat Mileye, senyum tiba-tiba muncul di wajah Sermina Dugu. Mileye berjalan ke Sermina Dugu dan tersenyum kecil, "Ibu." Simpul hatinya sudah terlepas. Di dunia ini, dia hanya memiliki dua kerabat yang tersisa. Salah satunya adalah saudara perempuan, dan yang lainnya adalah wanita di depannya. Dia tidak ingin menyakiti siapapun, terutama kerabatnya, karena emosinya. Sermina Dugu mengelus pipi Mileye dengan lembut, dan berkata dengan lembut, "Apakah kamu banyak menderita?" Mileye tersenyum, "Bukan apa-apa." Sermina Dugu tersenyum sedikit, lalu berkata pelan, "Linsi dia." Mileye berkata, "Linsi tidak apa-apa, sekarang sedang memelihara jiwanya di pedangku." Sermina Dugu mengangguk, "Aku mengerti. Kamu terus berlatih." Mileye mengangguk sedikit dan terus berlatih. Sermina Dugu duduk di atas batu dan menatap Mileye yang sedang berkultivasi di kejauhan. Wajahnya penuh senyum, dia sepertinya memikirkan sesuatu, senyumnya perlahan memudar, dan dia berkata dengan lembut, "Sayang, apakah kamu melihatnya? Dia sangat hebat." Mengatakan itu, dia mengeluarkan liontin batu giok hijau dan saat melihat liontin batu giok di tangannya, matanya berangsur-angsur menjadi sedikit terpesona. Setelah waktu yang lama, Sermina Dugu menyimpan liontin batu giok dan berkata dengan lembut, "Di mana sebenarnya kamu?" Sermina Dugu tidak menyadari bahwa liontin batu giok di tangannya tiba-tiba bergetar. Kota pengubur langit, di suatu tempat di tembok kota, seorang wanita berdiri dengan tenang, angin gunung menerpa rok panjangnya hingga melayang lembut, dia terlihat anggun. Di samping wanita itu, ada seorang pria paruh baya. Orang ini adalah Tuan Bai. Tuan Bai berbisik, orang-orang dari wilayah asing juga berpartisipasi. Wanita itu memandang ke ujung langit, untuknya. Tuan Bai mengangguk. Wanita itu berbisik, "Bagaimana dia?" Tuan Bai berkata, "Bakatnya bagus, dan kekuatannya telah meningkat banyak dari sebelumnya." Wanita itu mengangguk sedikit, lalu melihat ke ujung, di mana itu adalah klan Moko. Tuan Bai tiba-tiba berkata, "Di mana sang pelukis?" Wanita itu berkata dengan lembut, "Kita bisa melakukannya tanpa dia." Tuan Bai mengangguk, "Ngomong-ngomong, sudah waktunya mengakhiri semua ini." Wanita itu tiba-tiba melihat ke bawah, dan tidak jauh di bawah, seorang pria sedang berjalan menuju kota pengubur langit. Tuan Bai berkata, "Orang wilayah asing. Seharusnya datang mencarinya."
Wanita itu mengangguk sedikit pelan, tiba-tiba, dia sedikit mengernyit. Tuan Bai menatap pria di bawah, dan segera, alisnya juga sedikit mengernyit. Di bawah, pria itu berjalan di bawah tembok kota. Dia menatap kota pengubur langit dan tersenyum. Apakah Mileye ada di sini? Tidak keras, tapi seperti memiliki kekuatan gaib yang bisa didengar oleh hampir semua orang di kota pengubur langit. Mileye juga mendengarnya. Di tembok kota, wajah wanita itu tanpa ekspresi. Orang ini berlatih teknik rahasia kuno. Tuan Bai mengangguk. Orang wilayah asing ini benar-benar datang. Segera, banyak orang muncul di tembok kota. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba melompat dari tembok kota. Orang ini adalah Jones Zan. Jones Zan melirik pria itu. Pria itu mengenakan jubah besar berwarna putih dengan beberapa garis yang tidak diketahui disulam di jubah itu. Pria itu melirik Jones Zan dan menggelengkan kepalanya. "Kamu bukan Mileye." Jones Zan berkata dengan suara rendah, "Kalian tidak pernah berhenti. Hanya mengincar satu orang untuk bertarung. Ayo, aku akan bertarung denganmu." Ketika suara itu terdengar, dia akan menembak, dan pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari samping, "Aku saja." Jones Zan mendengar suara itu dan melihat, tidak jauh, Mileye berjalan perlahan. Jones Zan mengangguk, "Hati-hati." Setelah berbicara, dia melangkah ke samping. Mileye menatap pria itu tersenyum kecil, "Kudengar pedangmu cepat." Tanpa basa-basi, Mileye menginjak kaki kanannya dengan ringan. Jelek. Seluruh tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan menghilang di tempat. Di kejauhan, mata pria itu sedikit menyipit. Detik berikutnya, telapak tangannya menyebar, dan jimat tiba-tiba terbang keluar. Detik berikutnya, perisai jimat emas muncul di depannya. Pada saat ini, pedang Mileye baru saja tiba. Bang! Perisai emas bergetar hebat, dan Mileye mundur dengan keras. Pada saat ini, pria itu membuat sidik jari yang aneh, dan detik berikutnya, dia menarik tangannya ke samping, buka gerbang surga. Suara itu terdengar, "Bang!" Di depan Mileye, ruang hampa tiba-tiba retak, dan dalam sekejap, energi gelap yang tak terhitung jumlahnya tersapu dari ruang hampa yang retak. Energi gelap ini seperti lubang hitam, dan begitu keluar, semuanya pun dilahap. Di kejauhan, Mileye mundur lagi dan lagi. Setelah mundur 100 kaki, dia menemukan bahwa ruang hampa di sekitarnya tiba-tiba retak, dan kemudian energi gelap yang tak terhitung membanjiri ke arahnya. Mileye berhenti, menghentakkan kaki kanannya pelan. Aturan Tao ruang hampa diam-diam muncul di antara alisnya. Detik berikutnya, Mileye minum dengan ringan, "Tutup." Suara itu terdengar, dan ruang hampa yang retak di sekelilingnya tiba-tiba sembuh. Melihat adegan ini, pria itu sedikit mengernyit, dan pada saat ini, Mileye tiba-tiba datang kepadanya. Pupil pria itu sedikit menyusut, dia tidak memilih untuk melawan, dia berbisik, "Tindakan dewa." Suara itu terdengar, dan yang lainnya berubah menjadi cahaya dan menghilang. Mileye mengerutkan kening, karena pada saat ini, dia tidak bisa merasakan satu sama lain. Tiba-tiba, wajahnya sedikit berubah, dan dia berbalik dan menebas dengan pedang. Sebelum pedang itu jatuh, sebuah telapak tangan sudah tercetak di dadanya. Bang! Mileye mundur dengan keras, dan pada saat ini, di depannya, seberkas cahaya melintas. Kecepatan yang luar biasa. Mileye tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri pada saat ini. Pada saat ini, jiwanya tiba-tiba meninggalkan tubuhnya, dan pada saat ini, sebuah telapak tangan menempel di dada kedagingannya, tetapi pedangnya ditebas. Jelek. Sebuah lengan terbang langsung. 100 kaki jauhnya, seorang pria tiba-tiba muncul.
pada saat ini, wajahnya sangat pucat. Di kejauhan, jiwa Mileye kembali ke tubuhnya, dan begitu dia kembali ke tubuhnya, noda darah meluap dari sudut mulutnya. Dia memandang pria itu tidak jauh. Kecepatan pihak lain terlalu cepat. Pedang yang baru saja dia pukul diarahkan ke kepala pihak lain. Sayangnya, kecepatan lawan terlalu cepat dan hanya memotong lengan pihak lain. Di tembok kota, di suatu tempat, wanita itu melirik Mileye dan berkata dengan lembut. Berkata, pemisahan tubuh dan jiwa agak menarik. Tuan Bai berkata dengan lembut, memang. Pria itu melirik Mileye, dan pada saat ini, matanya menjadi lebih serius. Setelah hening sejenak, dia tiba-tiba mengepalkan tangan kirinya, ribuan keseimbangan. Suara itu terdengar, dan dia tiba-tiba muncul di depan Mileye dan menghantam. Pukulan diayunkan. Bang! Ruang hampa di sekitar Mileye langsung retak. Sungguh kekuatan yang menakutkan. Mileye terkejut di dalam hatinya, tidak berani gegabah, dia tiba-tiba menghunus pedangnya. Tarik pedang untuk memutuskan hidup dan mati. Potong dengan pedang. Bang! Mileye langsung mundur 100 kaki jauhnya, dan sebelum dia bisa berhenti, pria itu muncul di depannya lagi, dan kemudian pukulan lain menghantam wajahnya. Dengan pukulan ini, ruang hampa di sekitar Mileye retak menjadi jaring laba-laba. Tidak ada jalan kembali. Mileye bahkan tidak berpikir untuk mundur, karena kecepatan Lausan jauh lebih cepat daripada dia. Jika dia mundur, dia pasti akan pasif. Karena itu, Mileye memilih untuk bertarung satu sama lain dengan ceroboh. Mileye menghunus pedangnya dan menebasnya, tetapi tepat ketika pedang itu hendak mengenai kepalan tangan pria itu, jiwanya tiba-tiba meninggalkan tubuhnya. Melihat adegan ini, pupil mata pria itu mengecil dan dia buru-buru menutup tinjunya, karena sebuah pedang sudah terhunus mencapai alisnya. Pedang lebih panjang dari tinju. Jika dia tidak berhenti, dia bisa melumpuhkan tubuh Mileye dengan pukulan, tapi Mileye bisa menusuk keningnya dengan pedang. Dia tidak memilih untuk bertarung dengan Mileye, karena itu tidak sepadan. Dia tidak kultivasi jiwa. Jika pedang Mileye menembus alisnya, dia mungkin akan mati, dan Mileye paling banter hanya tidak memiliki tubuh daging. Tinju pria itu ditarik untuk memblokir. Bang! Dengan tebasan pedang Mileye, pria itu langsung mundur. Di atas tembok kota, wanita itu tiba-tiba menggelengkan kepalanya, orang itu kalah. Sayang sekali teknik rahasia kuno ini. Tuan Bai menunduk, tetapi setelah ditebas oleh pedang Mileye, jiwa Mileye tiba-tiba kembali ke tubuhnya, dan detik berikutnya, dia muncul di depan pria itu dan menebas lagi. Pria itu mengangkat tangannya lagi. Bang! Pria itu mundur dengan keras, tetapi pada saat ini, Mileye muncul di depannya lagi, dan kemudian dia menghunus pedangnya dengan tajam, dan pada saat ini, ekspresi pria itu berubah, dan dia akan memblokir, tetapi pada saat ini, gumpalan cahaya pedang diam-diam muncul di belakang pria itu. Jelek. Untaian cahaya pedang itu langsung menembus alis pria itu. Kemudian tubuh orang itu menjadi kaku. Mileye muncul di depan pria itu, dan pria itu menatap Mileye, menghunuskan pedang itu palsu, pedang terbang itu nyata. Mileye mengangguk, itu benar. Suara itu terdengar, dan dia menebas secara horizontal dengan pedangnya. Jelek. Kepala pria itu terbang lurus, dan darahnya seperti kolong. Melihat adegan ini, senyum muncul di wajah semua orang di tembok kota. Mileye menyimpan cincin penyimpanan di tangan pria itu. Di dalam cincin penyimpanan, dia melihat sebuah buku kuno yang tebal. Di dalam buku kuno itu, ada 4 karakter besar, teknik rahasia kuno. Mileye menyimpan cincin penyimpanan,
dia berbalik dan berjalan ke kejauhan. Melihat pemandangan ini, semua orang di tembok kota tercengang, dan Zhang dengan cepat muncul di depan Mileye. Saudara Ye, apa yang kamu lakukan? Mileye menyeringai, setiap kali mereka yang datang kepadaku, itu sangat membosankan. Kali ini, aku ingin mendatangi mereka. Zhang terdiam, lalu mengacungkan jempol, hebat. Mileye tersenyum dan berbalik untuk pergi, tetapi segera, dia berjalan kembali. Zhang bingung dan bertanya, Saudara Ye, kamu? Mileye berkata dengan serius, lupa sembuhkan diri dulu. Kalau sudah sembuh baru pergi. Zhang bersambung.